Assalamualaikum Bu Sipa. Waalaikumsalam Om. Iya, gimana kabarnya Bu Sipa? Alhamdulillah baik. Iya. Ngomong-ngomong Bu Sipa sudah kontak saya untuk janji bertemu hari ini. Benar, Kan ya. Ada yang bisa kita obrolkan atau ada sesuatu yang perlu diungkapkan atau apa Bu Sipa untuk pertemuan hari ini? Kondisi peserta didik ketika pembelajaran. Jadi kalau yang saya rasakan ketika pelaksanaan ini ada beberapa peserta didik yang kurang aktif. Nah, khususnya pada peserta didik laki-laki mayoritasnya. Dan ketika diberikan lembar kerja gitu yang mengarahkan pada kemampuan untuk mengungkapkan dari gagasan maupun pendapat dari peserta didik itu juga mereka belum handal ataupun belum terlatih. Oke, berarti pertemuan hari ini harapannya kita bisa mencari alternatif solusi terkait permasalahan Bu Sipa yang pada peserta didik ada yang kurang aktif dalam bentuk bagaimana cara mengungkapkan gagasan atau gimana sih agar terpetik untuk muncul gagasan dari siswa khususnya laki-laki. Kaitannya dengan siswa laki-laki ini memang di kelasnya tadi Bu Sipa sampaikan kurang aktif. Nah, pernah nggak Bu Sipa melakukan kegiatan yang siswa laki-laki ini jadi aktif? Ya, untuk upaya yang pernah dilakukan dengan melihat kondisi peserta didik laki-laki seperti itu, jadi memang untuk pengelompokan belajarnya tidak bisa di satu kelompok belajar dengan gender yang sama. Jadi memang disatukan antara kelompok belajar dengan anggota laki-laki dan perempuan. Mungkin itu upayanya yang membuat siswa laki-lakinya lebih aktif pada pembelajaran. Oke, keren banget ya Bu Sipa ya. Cara-caranya keren. Nah, dan tadi ada satu lagi loh Bu Sipa yang terkait dengan bagaimana sih upaya untuk mengungkapkan atau siswa itu bisa mengungkapkan gagasan, ide dan sebagainya ketika pembelajaran ya. Nah, Bu Sipa sendiri mungkin juga pernah ya untuk melakukan kegiatan, artinya bukan memang fokus ke sana tapi secara mungkin tidak sengaja ataupun memang seperti apa pernah melakukan sehingga siswa tergugah untuk mau berpendapat, mau memberikan gagasan itu gimana Bu Sipa pernah? Kita menyediakan pembelajaran melalui artikel. Jadi untuk siswa sebelum bisa diarahkan mengungkapkan pendapatnya memang harus ada data dulu yang mereka lihat untuk membantu atau mendukung dari pendapatnya. Mungkin dari analisis artikel tersebut mereka lebih mudah untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, berarti harus ada stimulus dalam bentuk datanya ya, keren banget. Untuk komitmennya ada teman juga serta dosen yang cukup banyak berkomunikasi tentang permasalahan siswa gitu. Jadi memang banyak sharing yang membantu juga untuk perencanaan ke depannya. Berarti rencana aksi ini akan dibantu oleh teman-teman guru dan kebetulan Bu Sipa punya dosen yang selalu aktif berkomunikasi dengan Bu Sipa ya. Oke Bu Sipa, alhamdulillah ya Bu Sipa ya. Untuk mungkin dengan pertemuan ini peluangnya permasalahan yang dihadapi Bu Sipa agak turun dikit ya? Iya benar Pak. Oke, jadi kalau berdasarkan mungkin kita hitung skala dari 1 sampai 10 untuk kesiapan Bu Sipa pembelajaran di tingkat berapa? Kalau untuk setelah konser ini baru 7 karena saya masih perlu Oke, merencanakannya Pak. keren. Mudah-mudahan setelah nanti merencanakan, terus melakukan pembelajaran, kita bisa ketemu lagi untuk menaikkan level kemampuan Bu Sipa dalam pembelajaran terkait dengan menjadikan siswa aktif ataupun menjadikan siswa biasa mengungkapkan gagasan dari media visualnya. Oke. Gimana Bu Sipa rasanya untuk hari ini? Alhamdulillah lega dan sedikit lebih tergambar untuk perencanaan ke depannya karena memang perlu untuk diskusi bersama orang lain ya Pak dibanding dengan memikirkan dari diri sendiri. Iya siap. Ya begitu ya Bu Sipa ya, karena mungkin Bu Sipa harus pulang ya ke rumah dan saya juga harus pulang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini sangat bermanfaat untuk kita bersama. Boleh saya tutup kegiatan ini atau pertemuan ini ya Bu Sipa ya. Nah, assalamualaikum Bu Sipa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mudi. Sami-sami.
ini ibu keren, yaitu kan waktu mana ya, sebentar. Nah ini bu, waktu kita praobservasi, ibu ingin merencanakan pembelajaran yang menjadikan peserta didik itu mampu memiliki kemampuan representasi deskriptif itu ya. Dan saya izin waktu observasi kami melihat targetan itu atau aspek yang dikaji itu ada dalam bentuk catatan pengamatan kami, yaitu berdasarkan hasil pengamatan di kelas dengan stimulasi keren yang media visual. Kan awalnya ibu teh coba waktu kita coaching itu tentang artikel, sekarang diaikin ya dengan media visual, siswa dapat aktif kolaboratif dalam pembelajaran dengan indikatornya, yaitu siswa dapat menemukan berbagai informasi dari media tersebut. Nah itu hasil pengamatan saya itu ya. Kemudian yang penggunaan media visual juga yang menarik untuk melatihkan kompetensi representatif deskriptif siswa. Indikator tercapainya itu strategi ini dapat siswa karena kami berkunjung ke kelompoknya, siswa dapat menemukan dan menyampaikan informasi atau gagasan berdasarkan kajian pada media visual. Itu yang bisa kami tangkap ya Bu. Nah sekarang Ibu, menurut pandangan Ibu sendiri ketika setelah kita coaching, habis itu pembelajaran, menurut Ibu gimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan? Menurut Ibu apakah itu sudah tercapai atau belum sesuai dengan rancangan atau strateginya? Punya rasa kepuasan tersendiri dalam kondisi seperti ini. Awal kita kan Ibu datang itu bingung, kita teh mau ngapain sih yang lebih bagus, habis itu kita coaching, ternyata yang punya ide yang keren diterapkan dan kembalinya bagus lagi. Jadi gimana rasanya? Rasanya pasti puas dan bangga ya, karena memang ini menjadi hal baru juga bagi saya untuk melatihkan kemampuan tersebut. Dengan biasanya kemampuan ya hanya berupa menganalisis ataupun memang penggunaannya masih sederhana, sedangkan sekarang kan tuntutannya lebih tinggi sehingga ketika dilatihkan hal tersebut dan mereka mampu gitu menjadi sesuatu kebanggaan. Oke. Waktu kita coaching itu kan Ibu nyatakan persiapan dan pemahaman itu 7 ya kan ya. Nah sekarang ketika sudah pembelajaran ini levelnya naik berapa? Levelnya naik jadi 9 Pak. 9. Oke. Tentunya ingin naik levelnya dari 10 kan. Nah nanti kedepannya itu rencananya apa yang akan dilakukan oleh Ibu lagi berdasarkan tingkat kepuasan siswa dan kepuasan itu sendiri oleh siswa untuk lebih meningkatkan tadi ada salah satunya katanya interpretasi siswanya itu belum maksimal. Mungkin dari rencana saya sendiri tadi kan memang sudah dipakai beberapa media visual, tapi mungkin dari datanya hanya terbatas, sisanya tidak bisa dihubungkan dengan kaitan antar faktornya. Nah, mungkin ada kaitan yang bisa dijelaskan lebih rinci yang memunculkan kemampuan interpretasi siswanya. Oke, Membuat menjadi lebih aktif, terutama lebih bisa mewajibkan peserta didik yang laki-laki dengan kelompokkan belajar yang heterogen. Untuk dari segi indikator capaian tentang kemampuan representasi deskriptifnya memang lebih terlatih karena data yang dipakainya kan sudah lebih naik ya tingkatannya, tidak sederhana memakai artikel saja. Jadi memang sudah bisa menggambarkan atau peserta didik ini sudah bisa mengungkapkan secara rinci gitu dari data media visual yang dipakai. Oke. Nah tentunya waktu Ibu melakukan pembelajaran di akhir itu ada kegiatan umpan baliknya ya kepada siswa. Nah bagaimana umpan balik yang dilakukan oleh siswa dan rasa kepuasan Ibu jika umpan balik itu positif atau seperti apa umpan balik? Presentasi setiap kelompok. Nah, mendapat feedback ini karena sudah ada rubrik penilaian dari lembaga kerja peserta didiknya sendiri. Jadi ketika mereka presentasi, saya juga menyamakan dengan rubrik penilaiannya, rubrik jawabannya, apakah mereka sudah mencapai skor maksimalnya atau belum. Dan ketika pelaksanaannya memang sudah mencapai semua, hanya dari segi interpretasi bahasanya saja yang berbeda, namun maksudnya sudah sama. Oke, berarti kasih. Nah, sementara waktu kita mengamati apa sih rancangan produk yang akan
konsepnya itu belajar itu bukan yang ditanya nilai, tapi apa yang sudah bisa dilakukan. Nah ini informasi bagus ya Bu, mungkin nanti kita penguatan bareng Ibu mungkin dapat informasi bagusnya. Salah satunya itu terkait dengan voice, choice, dan ownership. Kita kaji lebih panjangnya di waktu kesempatan yang lainnya. Nah, terima kasih atas kehadiran